Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my video. So, pada video kali ini saya akan membahas salah satu jenis protokol routing yang ada di Cisco. Ya, mungkin sebagian dari kalian sudah tahu nama dari MPLS. Nah, MPLS atau singkatan dari Multi Protocol Label Switching, terdapat tiga jenis router. Nah, salah satunya ada router P atau singkatan dari router provider. Yang kedua ada router PE, router provider edge, dan yang terakhir adalah router CE atau router customer edge. Dan pada video ini kita akan bahas satu-satu dari kegunaan tiga jenis router ini. Nah, yang pertama ada router P atau router provider. Nah, di router ini terdapat dalam MPLS domain atau router provider ini terhubung dengan router-router lain yang dimiliki service provider. Jadi router provider ini dia akan terhubung dengan router-router lain seperti router provider edge dan custom edge. Nah, dan juga di router ini MPLS yang tidak terlalu besar atau terkadang tidak terdapat provider router di dalamnya untuk menghemat biaya. Dan router provider ini terkadang tidak dapat atau dia bisa menghemat biaya. Nah, yang kedua ada router provider edge. Nah, di router ini merupakan router yang terhubung langsung dengan router customer atau client dan juga sekaligus dengan router service provider. Nah, jadi router provider edge ini dia bisa connect atau terhubung dengan router provider dan router customer. Jadi dia bisa dibilang sebagai jembatan dari penghubung dari customer ke provider. Terus ada juga menjembatani antara network berbasis IP dengan network berbasis MPLS, memberikan pelabelan pada paket IP yang masuk ke dalam MPLS domain, melepas pelabelan pada paket yang akan keluar dari MPLS domain. Jadi di router provider edge ini dia bisa memberi dan melepas label-label paket yang setiap dia mau keluar atau masuk di MPLS domain. Dan yang terakhir ada di router ini sifatnya harus ada pada setiap jaringan MPLS. Nah, jadi penjelasan singkatnya router ini ya bisa dibilang sangat penting karena dialah yang sebagai menjembatani antara provider dan customer. Nah, lanjut kita ke router customer edge. Nah, di router ini merupakan router yang terdapat di sisi customer atau bisa dibilang router inilah yang akan membagikan network ke customer-customernya. Dan pada router customer edge ini tidak terdapat konfigurasi MPLS apapun. Jadi di router ini tidak akan dimasukkan konfigurasi MPLS karena dia hanya bisa dimasukin konfigurasi ya ini seperti OSPF ataupun EGRP, static ataupun dinamik. Nah, mungkin kurang lebih penjelasan MPLS singkat seperti itu, dan sekarang langsung saja kita masuk ke dalam labnya guys. Seperti biasa kita akan menggunakan aplikasi JNS3. Walaupun berat tapi mantap. Nah, oke, lanjut. Jadi kita hanya membutuhkan 3 router saja yang dimana topologinya seperti ini kurang lebih. Jadi di router 2 atau singkat ini ya, router P. Jadi router 2 dia sebagai as a provider and router 1 as a provider edge atau router yang akan pertengahan yang akan menjembatani. Jadi router provider edge ada 2, router kiri dan kanan. So langsung saja kita masuk ke config-nya. Kurang lebih IP-nya seperti itu. Seperti ini ya, ada IP address 2 kiri kanan dan IP loopback untuk masing-masing router. Langsung saja kita config ke router pertama. Seperti biasa kita akan menghidupkan kabel interface dulu, FA 0 no shutdown. Waiting for agency. Oke. IP addressnya 192.168.1.1. Oke, hostnya kita titik 1 seperti biasa. Di ujung kiri dan kanan kita akan pakai host 1. Subnet mask dari /27 adalah waiting guys, aku lupa. 27 kalau gak salah tuh 224 guys.
Nge-lag 27, ya benar, 224. Dan jangan lupa kita tambahkan juga ya interface untuk loopback router 1, IP address 1.1.1.1.255 sampai habis, karena slashnya 32, subnet dari 32 dari 255 sampai habis. Exit. Nah, selain kita memasukkan IP address di router 1, kita juga harus memasukkan router EIGRP guys, router EIGRP. Angkanya ya 10 aja dah, nanti samain di router 2 dan router 3. Nah, untuk di konfigurasi router EIGRP ini, terkhususnya di MPLS ya, kita memasukkan networknya harus spesifik guys. Jadi tidak seperti memasukkan konfigurasi EIGRP pada umumnya. Biasanya kan kok EIGRP pada umumnya kan 192.168.1.0, tapi di MPLS ini tidak guys, kita harus spesifik. Karena di router 1 ini kita memakai host 1, jadi kita harus 1 dan kita tambahkan 0 sebanyak 4 kali. Ini untuk spesifik. Sama untuk network loopbacknya pun sama, kita kasih 000. Jadi konfigurasi EIGRP di router 2 dan router 3 pun nanti sama seperti ini. Dan jangan lupa di no auto summary, enter, exit. Nah, jika udah, kita pindah konfigurasi ke router 2. Konfigur terminal. Kita aktifkan dulu interface FA0/0 yang menuju router 1. Ini. No shutdown. Waiting bentar. Oke, IP address 192.168.1, hostnya .2 255 slash masih sama 224 slash dari 27, enter. Nah, kita aktifkan juga interface pada FA yang menuju ke router 2 nih, router 3 sorry, FA 1.0 no shutdown. Oke, sorry, waiting. IP address 172.16.1.2. Jadi di tengah kita sepakat hostnya pakai 2 semua, 255.224. Dan kita tambahkan juga interface loopback 0 untuk router provider ini, 222.255 sampai habis. Sorry, 1 2 3 4. Setelah memasukkan IP address, kita masukkan juga konfigurasi router EIGRP 10, samakan angkanya seperti router 1. Untuk networknya kita masukin sama seperti tadi, 168.1.2. Jangan lupa tambah 000 di belakang 4 kali untuk spesifik network 17. Oke, kalau tandanya udah seperti ini ya, jika kalian memasukkan network 192.1.2 terus ada seperti notifikasi agensi, berarti tandanya dia udah connect ke router 1 guys, gitu. 16.1.2, jangan lupa tambah 000, enter. Network loopback juga kalau 0 network 222.0.0.0, enter. Dan terakhir no auto summary, enter. Exit aja guys kalau udah. Jika udah, kita beralih konfigurasi ke router 3. Karena di router 3 hanya satu kabel, jadi bentar ya. NTFA 0/0 yang menuju ke router 2, no SH. Waiting for agency. IP address 172.168.1.1.255/27, subnetnya 22, enter. Kita tambahkan juga interface loopback 0 untuk router 3, IP addressnya 333.255 sampai habis. Exit. Tambahkan juga router konfigurasi router EIGRP 10. Network hanya 172.16.1.1,
tambahkan 000, pasti agensi. Habis ini set, tunggu. Oke. Kalau tanda agensi berarti kalian sudah berhasil connect ke router 2 guys. Network buat IP loopback router 3 ini 333.0.0.0, enter. Dan jangan lupa di no auto summary, enter, exit. Nah, jika kalian sudah memasukkan konfigurasi IP address, loopback dan router konfigurasi EGRP pada masing-masing router, selanjutnya kita harus memasukkan konfigurasi BGP hanya di router provider edge. Jadi kita hanya konfigurasi BGP di router 1 dan router 3. Ya, karena router provider edge inilah yang bisa menampung konfigurasi dynamic routing. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan di atas ya. Langsung aja router BGP kita kasih angka 65 aja dah. Nah, untuk neckbar-nya biasanya kan kita memasukkan neckbar IP sebelah nih. Jadi 192.168.1.2 contoh. Nah, di MPLS berbeda. Kita akan memasukkan IP neckbar si router 333 dengan remote AS yang sama. Jadi internal BGP remote AS 65, enter. Dan tambahkan juga neckbar 333 untuk si IP loopback router 3. Update source LO0, enter. Jika sudah, exit aja. Sama seperti di router 1, kita akan konfigurasi router BGP di router 3 ini atau PE2, router BGP 65. Sama ini angkanya karena dia internal BGP sama. Neckbar-nya berarti tetangga si router 1 ini, IP loopback router 1. Jadi 111 remote AS sama 65, enter aja. Masukkan lagi untuk oke. Kalau tandanya udah agency gini, berarti dia tandanya sudah up tuh. Jadi router 3 sudah connect ke router 1 di IP neckbar loopbacknya ya. Neckbar 111 update source LO0. Nah, jadi setelah kalian memasukkan neckbar 11 remote AS65, di sini pun di router 1 pun bakal agensi. Keduanya bakal agensi. Nah, jika sudah exit aja. Kalau udah exit aja. Nah, jika sudah exit, kalian bisa cek konfigur yang terakhir adalah konfigurasi MPLS. Nah, di konfigurasi MPLS ini kita masukkan ke semua router. Jadi router 1 masuk, router 2 dan router 3. Kita mulai dari router 1 dulu. Router 2 mana ya? Sini ya. Gampang banget guys, simple banget. MPLS IP, enter. Ini untuk mengaktifkan konfigurasi MPLS IP di router 1. Nah, selanjutnya kita masukkan juga konfigurasi MPLS IP pada interface FA0/0 di router 1. Nah, jadi router 1 nih FA0/0 yang menuju ke router 2, kita aktifkan MPLS IP. Kalau udah, langsung exit aja. Sama di router 2 juga kita aktifkan MPLS IP karena dia mempunyai 2 cabang kabel ke router 1 dan router 2. Jadi kita memasukkan 2 kali konfigurasi MPLS IP ya. Pertama aktifkan dulu di routernya, habis itu kita aktifkan di FA0/0 yang menuju ke router 1 ya, yang kesini MPLS IP. Kita masukkan juga INTFA. Nah, kalau tandanya agency ini ya, yang menuju ke router 1 di sini agency terlihat, berarti tandanya sudah connect. Konfigurasi IP dari router 1 ke router 2 sudah connect, dan sisa kita tinggal konekkan FA ke
1 strip 0 yang menuju router 3. EVA 1 strip 0. 1 strip 0. Enter MPLS IP. Pasti bakal agensi ke router 3 juga, guys. Bentar, tungguin aja. Oh, belum. Nah, belum kenapa? Karena di router 3 belum kita masukin, guys. Langsung aja MPLS IP, enter. INT FA yang menuju ke router 2 0 strip 0 ini ya. 0 strip 0 MPLS IP. Pasti setelah kalian enter langsung agensi, guys. Bentar, tungguin. Nah, ketika sudah agensi seperti ini, kita bisa cek konfigurasi kita di router 1 aja. Ini close. Dengan do show apa ya? IP route. Coba kita cek dulu. Nah, di sini bisa kita lihat tandanya D ini JRP ya. Oh, kalau enggak do show MPLS forwarding pokoknya. Nah, ya benar. Nah, kalau kalian ingin mengecek konfigurasi MPLS kalian di Cisco, komennya adalah do show MPLS IP forwarding atau MPLS forwarding juga bisa. Nah, di sini bisa kita lihat ada label nomor 16, 17 dan 18. Di 16 ada pop label 222. Di 17 hanya labelnya 17, dia berbeda sendiri karena MPLS IP yang kita konekkan adalah dari root provider edge 1 ke patch 2. Jadi ketika router 1 ini melakukan do trace ke router 3, dia akan menggunakan jalur ini 17. Kalau nggak percaya langsung aja kita coba do trace IP loopback si router 3. Enter. Nah, bisa kita lihat nih. Router 1 melakukan do trace melewati IP 1.2 atau gateway-nya si router 2 ini dan menggunakan MPLS label 17 ini ya. Seperti yang sudah saya katakan, karena kita mencari MPLS IP ke IP loopback nomor 3. Jadi kita coba dari router 2 pun router 3 pun sama, guys. Do trace ke IP loopback router 1 set. Nah, di sini dia menggunakan gateway 172.16 1.2 ya, ini router 2 dan MPLS label 16 karena berbeda. Kita cek do sh MPLS for. Nah, di sini dia menggunakan 16. Jadi 16 merupakan label dari MPLS IP loopback dari router 1 ini 111. Jika kalian sudah berhasil bisa melakukan do trace dari router 1 ke router 3, tandanya kalian sudah berhasil, guys. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video MPLS kali ini. Untuk kurang